Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan perkara wajib yang ada pada diri setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ribuan orang untuk diangkat menjadi nabi, dan di antara ribuan itu terdapat ratusan yang juga didaulat menjadi rasul. Sebagaimana dinukil dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, ada 4 nabi yang masih hidup sampai zaman sekarang ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja nabi itu, seperti apa kisahnya, dan di mana tempat tinggal mereka sekarang? Mari kita simak video ini sampai selesai. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, berapakah banyaknya jumlah nabi?" Beliau menjawab, 124.000. Lalu aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapa dari mereka jumlah Rasul?" Beliau menjawab, "Banyak sekali, 313 Rasul." Lalu aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siapakah dari mereka yang pertama kali diutus?" Beliau menjawab, "Adam." Lalu aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah beliau seorang nabi yang diutus?" Beliau menjawab, "Benar, ia diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Lalu ditiupkan kepadanya roh ciptaannya, dan terakhir ia ditegakkan secara sempurna." Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Berdasarkan hadis tersebut, jumlah nabi ada 124.000, sedangkan jumlah rasul yang ada hanya 25 nama yang wajib diketahui oleh umat Islam. Di antara Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa diyakini masih hidup hingga hari ini. Karena kematian mereka tertunda, ketika berbicara tentang Nabi dan Rasul, kita pasti akan menganggap mereka sebagai utusan yang sudah meninggal karena mereka hidup ratusan tahun yang lalu. Namun, apakah kalian tahu bahwa ada 4 nabi yang masih hidup hingga sekarang? Menurut sebagian pendapat, ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Satu di antaranya bukan dari kalangan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Mahmud Asy-Syafrawi mengatakan dalam buku Hidid alaihissalam, nabi misterius, penguasa samudra yang berjalan secepat kilat. Keempat nabi tersebut diperkirakan masih hidup sampai sekarang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 nabi yang masih hidup hingga sekarang ini bukanlah penutup para nabi, melainkan hamba pilihan yang ditangguhkan umurnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak alasan mengapa para nabi ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang ingin terus memuliakan Allah, ada pula yang kematiannya ditunda karena memiliki misi di akhir zaman. Berikut adalah nama-nama para nabi yang diperkirakan masih hidup hingga saat ini. Siapa saja 4 nabi tersebut, seperti apa kisah kehidupannya, dan di mana tempat tinggal mereka sekarang? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir merupakan nabi yang keberadaannya masih menjadi misteri. Riwayat yang telah diterima oleh Abu Sa'id Muhammad bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami bahwa Rasulullah pernah bersabda, ia dinamai Khidir sebab ia duduk dengan memakai pakaian dari bulu unta berwarna putih, di mana jika kain itu bergoyang, maka di bawahnya akan tampak berwarna hijau. Disebut sebagai Khidir karena merupakan gelar panggilan Islam yang merujuk lakop atau julukan. Khidir berasal dari kata Al-Khidir yang artinya adalah seseorang yang hijau. Dikutip dari buku yang berjudul Menyimak Kisah dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir, dalam buku itu kita akan diperkenalkan dengan siapa itu Nabi Khidir. Nabi Khidir memiliki nama asli Balia bin Malkan bin Falik bin Abir bin Salik bin Arfaksat bin Sam bin Nuh. Artinya, Nabi Khidir merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari jalur Sam. Disebutkan juga bahwa Khidir dilahirkan di sebuah gua. Ketika Khidir masih bayi, ibunya selalu memberikan susu kambing segar setiap hari. Suatu ketika, Khidir diambil oleh seorang pengembala dan dididik hingga beranjak dewasa. Khidir kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas dalam hal tulis menulis dan membaca suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim. Hingga kini,
keberadaan dari Nabi Khidir masih misterius. Beberapa ulama bahkan memberikan pendapat yang berbeda tentang keberadaan Nabi Khidir. Ada sebagian pendapat yang menyebut bahwa beliau masih terus hidup hingga hari kiamat tiba. Nabi Khidir sendiri adalah sahabat sekaligus guru dari Nabi Musa alaihissalam. Awal kisah pertemuan mereka dikisahkan dalam Al-Quran. Dalam surah tersebut diceritakan pertemuan antara Nabi Musa dan memulai perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Kisah tersebut bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan Bani Israel. Kemudian ia ditanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Lalu Musa menjawab, "Aku." Kemudian turunlah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu." Nabi Musa bertanya, siapakah orang yang lebih berilmu darinya, dan di mana orang tersebut bisa ditemui? Kemudian Allah menjawab, "Bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar, sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku." Kemudian kisahnya dituangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82, dan yang artinya seperti ini. "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, 'Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut,' atau 'Aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.' Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, 'Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini.' Dia, pembantunya menjawab, 'Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.' Iya, Musa berkata, 'Itulah tempat yang kita cari.' Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, 'Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?' Dia menjawab, 'Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?' Dia, Musa berkata, 'Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun.' Ia berkata, 'Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menenangkannya kepadamu.' Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia berkata, 'Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah engkau menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar.' Dia berkata, 'Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?' Musa berkata, 'Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku.' Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, 'Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?' Musa berkata, 'Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku.' Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya
Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbangan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seseorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang soleh. Menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Ciri-ciri Nabi Khidir juga diriwayatkan oleh sebagian pendapat. Nabi Khidir adalah sosok yang tertutup dan senang menyendiri. Dalam kitab Al-Arais, Al-Salabi pernah berkata, Khidir menurut kumpulan pendapat-pendapat adalah nabi yang dipanjangkan umurnya dan tertutup dari pandangan-pandangan. Nabi Khidir juga sosok yang tidak menyukai keramaian dan jarang menampakkan dirinya kecuali pada orang-orang tertentu saja. Ia datang dan pergi sesuka hatinya. Mengutip buku yang berjudul Nabi Misterius Penguasa Samudra yang Berjalan Secepat Kilat. Nabi Khidir digambarkan sebagai orang yang misterius, tak mudah menampakkan wujud fisiknya, dan suka merahasiakan nama maupun tempat tinggalnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau memiliki ciri fisik yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Jempol tangannya tidak bertulang. Beliau suka membawa tongkat dan perawakannya jauh lebih tinggi dari kita. Nabi Khidir memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Pendapat lain juga mengatakan Nabi Khidir memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui proses belajar dan perantara seorang guru. Dengan ilmu tersebut, Nabi Khidir mengajarkan tentang makrifat kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian keistimewaan berikutnya, setiap tempat yang beliau pijak berubah menjadi hijau dan indah. Disebutkan juga, setiap Nabi Khidir sholat di hamparan kulit putih, maka hamparan tersebut tiba-tiba berubah menjadi hijau. Keistimewaan berikutnya yang dimiliki Nabi Khidir yakni memiliki kemampuan berjalan secepat kilat. Jadi Nabi Khidir diberikan keistimewaan oleh Allah berupa kemampuan berjalan secepat kilat. Oleh karena itu, beliau sanggup mengelilingi dunia dengan sangat singkat secepat kilat. Mulai dari Samudra Hindia, Samudra Atlantik, hingga Samudra Pasifik. Kemampuan ini membuat ia senang berpindah-pindah tempat sholat. Misalnya, sholat subuh di Masjid Nabawi, zuhur di Masjidil Haram, dan seterusnya. Nabi Khidir juga dapat berubah rupa. Dalam banyak kesempatan, Nabi Khidir dapat berganti wujud dan berupa. Imam Ghazali mengatakan bahwa perubahan rupa tersebut bisa terjadi di tempat yang berbeda-beda. Terkadang menyamar jadi orang miskin, orang jalanan, saudagar kaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, wujud fisiknya tak dapat dilihat semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Karena dapat berubah rupa, Nabi Khidir tidak mudah dikenali oleh sembarangan. Namun sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa Nabi Idris juga sudah wafat. Selanjutnya Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi urutan kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi utusan sebagaimana Dia berfirman, "Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi.
Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam 56-57. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut merupakan petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kisah akhir Nabi Idris alaihissalam yang diceritakan adalah saat ia dikunjungi malaikat pencabut nyawa selama beberapa hari. Keduanya bersama sampai 4 hari. Hingga akhirnya Nabi Idris alaihissalam merasakan keanehan dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu? Setelah mengetahui bahwa ternyata adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris alaihissalam lantas mengajukan sejumlah permintaan, di antaranya minta dicabut nyawanya, kemudian minta dihidupkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta melihat neraka dan surga. Ketika berada di surga, ia meninggalkan sandalnya di dalam. Ia lantas izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun, karena merasakan kenyamanan surga, Nabi Idris alaihissalam tidak mau keluar. Dia meminta malaikat meninggalkannya di surga dan ia tetap berada di dalam surga sejak saat itu. Selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah putra dari Maryam. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Dia berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pelacur. Kemudian Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Quran Surah Maryam ayat 19-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Ia mendapatkan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kisah Nabi Isa alaihissalam yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup kini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan, yaitu dosa yang telah mereka perbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surah Ali Imran ayat 55. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya mengenai pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Maka para ulama berpendapat bahwa Nabi Isa masih hidup hingga sekarang dan akan turun di hari akhir kiamat. Terakhir, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang terkenal gigih dalam berdakwah. Ia diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Safat ayat 123 hingga 126. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyerupai dan meninggalkan sebaik-baiknya pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?
Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya, Nabi Ilyas alaihissalam masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihissalam. Ada pendapat yang menyebut ia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dari Yasin bin Pinehas bin Eleazar bin Harun. Kisah yang menceritakan kehidupan akhir Nabi Ilyas alaihissalam adalah ketika didatangi malaikat maut yang hendak menjemput nyawanya. Mendengar hal itu, Nabi Ilyas alaihissalam bersedih dan menangis. Ia menyesal karena ketika ia meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang masih hidup masih boleh terus berzikir memujinya. Atas hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihissalam dan ia mendapat kesempatan berzikir sesuai dengan permintaannya. Itulah kisah 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan mereka menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengingat bagi kita untuk selalu beriman dan taat kepadanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi ini dan selalu berada di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.